dan juga kepada Dewan Penasehat, Dewan Pengurus dari Jam'iyah Dubayyinah, wabil khusus kepada segenap warga, segenap teman-teman dari Jam'iyah Dubayyinah yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa bermuajahah, berkumpul dalam acara reformasi dan pembukaan Jam'iyah Dubayyinah. Kenapa perkumpulan kita ini dinamakan dengan Jam'iyah? Ada 3 macam. Yang pertama yaitu jamaah, yang kedua jami'ah, dan yang ketiga adalah jam'iyah. Jamaah yang setiap hari kita lakukan 5 waktu minimal, kita lakukan karena memang ada satu tujuan yang sama, yaitu untuk melaksanakan kewajiban, untuk melaksanakan ibadah. Maka dinamakan dengan jamaah atau berkumpul. Jamaah atau kalau diganti harokatnya menjadi jimaah, tetap sama, yaitu dalam tujuan beribadah, baik itu jamaah maupun jimaah. Yang kedua jami'ah. Jami'ah ini lebih fokus atau lebih identik dengan yang namanya sebuah institusi pendidikan, yaitu jami'ah. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah kampus, tempat pendidikan. Ini jami'ah. Kemudian yang ketiga yaitu jam'iyah. Jam'iyah lebih tepatnya kalau dalam bahasa Indonesia bermakna sebuah organisasi. Jam'iyah. Ada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada juga Jam'iyah Dubayyinah, yaitu bermakna sebuah organisasi. Dengan gambaran Jam'iyah atau organisasi ini adalah sebuah wadah yang mana isinya ini adalah bermacam-macam orang dari berbagai macam-macam background, berbeda-beda background, berbeda-beda basic, kemudian kumpul jadi satu dalam satu wadah untuk mencapai tujuan bersama-sama yang mana telah diatur dalam peraturan Jam'iyah tersebut. Ini namanya Jam'iyah, baik itu Nahdlatul Ulama maupun Dubayyinah. Ketika didirikan sebuah Jam'iyah, maka akan ada yang namanya tujuan. Ada yang namanya itu sebuah perkara yang dituju bersama-sama. Oleh karena itulah berkumpul dari berbagai macam orang, dari berbagai macam basic, background, kumpul jadi satu, membentuk Jam'iyah dengan satu tujuan. Inilah namanya Jam'iyah. Satu contoh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para ulama dari berbagai daerah kumpul jadi satu, membentuk satu wadah dengan nama Nahdlatul Ulama, dengan tujuan untuk melestarikan, untuk memantapkan, untuk meneruskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu adalah sebuah kesepakatan dari para ulama-ulama. Ini namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah kalau kita ini Jam'iyah Dubayyinah, kalau sudah menjadi Jam'iyah, maka harus ada satu tujuan yang pasti,
Kenapa kita ini berkumpul bareng-bareng, berbagai macam orang, ada yang dari Jawa, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Kita kumpul bareng-bareng bersama-sama, menafikan perbedaan di antara kita, kemudian mendirikan Jam'iyah Dubayyinah seperti ini. Ini harusnya ada satu tujuan yang harus kita raih bersama-sama. Dan tadi alhamdulillah sudah digambarkan, sudah diberikan gambaran umum tentang beberapa program-program yang ada di Jam'iyah Dubayyinah. Semua program-program yang telah dibacakan tadi, saya ambil satu kesimpulan bahwasanya Jam'iyah Dubayyinah ini, kalian semuanya bersama-sama kumpul jadi satu, terus membuat Jam'iyah ini tujuannya adalah untuk memajukan semua warganya, untuk memajukan tiap-tiap warganya, baik dari segi ibadah, baik dari segi keilmuan, baik dari segi akhlakul karimahnya. Ini semua adalah tujuan utama dari jenengan semuanya. Ada kegiatan musyawarah, ada kegiatan bahsu, ada kegiatan latihan rebana tadi, terus ada kegiatan maulidan dan sebagainya, ziarah. Nah ini kan semuanya bertujuan baik. Nah kita sebagai warga dari Jam'iyah Dubayyinah ini harus kompak, harus bareng-bareng kerjasama untuk mensukseskan semua program yang telah dirancang oleh ketua Jam'iyah kita. Dan saya juga senang dengan sebutan pemimpin Jam'iyah. Jadi jangan kalian menyebutnya itu ketua Jam'iyah, jangan. Lebih tepatnya itu sebagai pemimpin Jam'iyah, yaitu memimpin gerakan, memimpin program-program yang telah dirancang oleh teman-teman sekalian. Jadi seorang pemimpin itu banyak tipe-tipenya, banyak macam-macamnya. Ada pemimpin dengan tipe diktator dan sebagainya, dengan cara yang kasar. Ada juga pemimpin yang mengandalkan uswatun hasanah. Dia tidak keras, tidak tegas, namun lembut, lemah lembut dalam memimpin. Tapi dengan kelembutan inilah dia bisa mengambil hatinya warga-warga. Jadi saya minta, saya mohon kepada pemimpin yang terpilih ini nanti untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik mungkin. Kalau bisa dengan lemah lembutlah memimpinnya, dilus-lus warganya, disayang-sayang warganya. Karena tipe kepemimpinan yang kalau saya pandang ini lebih cocok tipe kepemimpinan yang lemah lembut, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dalam memimpin, beliau dalam mengayomi umat Islam, dalam bermuamalah, muasyarah ini dengan cara lemah lembut. Namun dengan cara inilah umat muslim, para sahabat, bahkan kaum kafir pun tersentuh hatinya dengan kebaikan, dengan kemuliaan akhlaknya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana cara memimpin, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, yaitu dengan cara lemah lembut. Namun juga kita perlu ketika dalam memimpin harus lebih tegas juga perlu, harus lebih keras pun juga perlu. Kalau cuma lemah lembut saja nggak enak. Harus ada kerasnya kapan-kapan, harus keras, kapan waktu harus lemah lembut.
Jadi harus bisa melihat situasi dan kondisi. Kapan harus bersikap lemah lembut, kapan harus bersikap tegas dan keras kepada warganya. Dan semoga pemimpin Jamiah Tubayyinah yang terpilih bisa mengemban amanah dengan baik dan bisa memajukan Jamiah Tubayyinah ke depan lebih baik dari sebelumnya. Amin Allahumma. Dan juga kemajuan Jamiah ini tidak lepas dari peran para warga-warganya. Oleh karena itu, saya mohon kerjasamanya dari semua warga. Kalau ada instruksi, kalau ada perintah dari pimpinan yang itu baik dan positif, ya ayo kita kerjakan bareng-bareng. Kalau kita ingin maju bareng-bareng, kalau kita ingin sukses bareng-bareng, harus sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemimpin Jamiah. Kalau satu saja keluar jalur, nah ini Masya Allah bahaya sekali, bahaya sekali. Oleh karena itu, saya mohon antara pemimpin Jamiah dengan warga-warganya harus kompak, harus seragam, tidak boleh ada yang melenceng atau keluar dari jalur Jamiah Tubayyinah. Sanggup nggih? Sanggup? Alhamdulillah. Kemudian ada 6 perkara yang ingin saya sampaikan. Tadi sudah dibahas tentang pemindahan kepengurusan yang lama kepada yang baru, atau pemindahan amanah. Amanah ini adalah suatu hal yang berat sekali, Masya Allah. Sampai-sampai Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan peringatan kepada kita semuanya untuk mengingat 6 perkara ini. Yang pertama, suatu perkara yang paling besar di bumi ini, di muka bumi ini adalah hawa nafsu. Besar dalam artian yang majazi, bukan yang hakiki. Maksudnya suatu perkara yang ada di muka bumi yang paling besar ini adalah hawa nafsu. Tidak ada yang melebihi kebesaran dari hawa nafsu. Maka dari itu kita harus berhati-hati kepada hawa nafsu kita. Sebesar apapun nafsu kita, kita harus bisa mengalahkannya. Jangan sampai kita ini menjadi keledai, orang bodoh. Jangan sampai. Kalau ada orang yang kalah dengan hawa nafsu, maka dia ibarat keledai, orang bodoh. Kenapa? Coba kita pikirkan. Yang benar itu yang mana? Kita yang mempunyai hawa nafsu atau hawa nafsu yang mempunyai kita? Mana yang kulun dan mana yang juz'un? Kita yang mempunyai hawa nafsu ataukah hawa nafsu yang mempunyai kita? Yang benar ya kitalah yang mempunyai hawa nafsu. Sudah seharusnya kita ini harus bisa menahan, harus bisa mengatur apa yang kita miliki, yaitu hawa nafsu. Jangan sampai kita ini terpengaruh, jangan sampai kita ini diatur oleh hawa nafsu. Kalau sampai kita terpengaruh, diatur oleh hawa nafsu, maka kita ibarat seperti keledai, orang bodoh. Masa kita kalah dengan juz'un kita, dengan bagian kita. Ini yang pertama. Yang kedua, suatu perkara yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian, mautun, ajal. Ini adalah perkara yang paling dekat kepada kita. Tidak ada yang lebih dekat daripada kematian itu sendiri. Kita tidak bisa menebak-nebak kapan kita akan menemui ajal kita.
Tidak ada orang yang bisa menebak, tidak ada orang yang bisa mengira-ngira kapan dia akan mati, tidak ada. Maka dari itu, perkara yang paling dekat dengan kita ini adalah kematian. Siapa tahu detik setelah ini kita akan meninggalkan, kita yang tahu. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita harus selalu ingat dengan kematian, karena itu adalah perkara yang paling dekat dengan kita. Kita biasakan hal-hal yang baik, kita biasakan perkara-perkara yang baik, ibadah dan sebagainya, kita biasakan. Karena dengan begitu, ini adalah satu ikhtiar agar kita bisa meninggal dengan husnul khotimah. Karena orang itu kan meninggal sesuai dengan kebiasaan dia ketika hidup. Kalau dia kebiasaannya baik, ya Pak, insya Allah dia akan meninggal dengan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Kemudian yang ketiga, suatu perkara yang paling jauh dari kita ini adalah al-waktu. Waktu adalah perkara yang paling jauh dari kita, atau masa lalu lah. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kalau sudah lewat waktunya, sudah kita kehilangan waktu. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sudah lewat sedetik pun, kita tidak akan bisa mengulanginya. Tidak akan bisa mengulanginya. Maka dari itu, waktu adalah perkara yang paling jauh dari kita. Kalau sudah lewat ya sudah. Tapi kalau semisal kita perjalanan, safar, kelewatan kota, kan bisa balik kita. Meskipun jauh, sudah jauh bablas, tapi kan bisa balik kita, muter balik, bisa sampai ke tujuan. Tapi kalau waktu, kalau sudah lewat ya sudah, tidak akan bisa balik kita ke waktu tersebut. Maka dari itu waktu ini adalah perkara yang paling jauh dari kita. Sampai-sampai Allah pun bersumpah memakai waktu. Bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Allah sampai bersumpah dengan menggunakan al-asru, yaitu masa atau waktu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita ini manusia lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Jangan sampai waktu kita terbuang, tersia-sia, tidak ada hal yang manfaat. Jangan sampai. Dan terus dilanjutkan, wal asri innal insana lafi khusrin. Antara waktu dengan khusrin, kerugian, menjadi satu surah, digabungkan oleh Allah. Maksudnya antara waktu dan kerugian ini ada sangkut paut yang sangat erat. Ketika orang ini tak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia akan rugi di dunia wal akhirah. Maka dari itu kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan waktu yang kita punya. Kemudian selanjutnya yang keempat, suatu perkara yang paling tajam di muka bumi ini adalah al-lisan, lidah. Perkara yang paling tajam adalah al-lisan, lidah. Mengalahkan pedang, mengalahkan pisau, golok, pemeneh, celurit, apa meneh, pistol menembus badan, kristal, gergaji kristal, kalah kabeh tajame karo sing jenenge al-lisan, lidah. Sekali saja lisan keluar kata-kata yang kotor dan menyakiti orang, maka rasanya akan sakit, mengalang-alahi luka dari goresan pisau. Maka dari itu, lisan adalah perkara yang paling tajam di muka bumi ini. Maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan lisan kita. Sudah banyak sejarah, sudah banyak contoh bagaimana kehancuran umat, bagaimana
kehancuran seseorang ini berawal dari lisannya, berawal dari kata-kata. Banyak juga orang-orang diadu domba, saling bertikai, berperang hanya karena ucapan atau fitnah. Ketika sebuah negara dibom, orang hancur, iso kembang meneh, digoncang ganjing, bencana, cik iso tumbuh meneh. Tapi kalau sudah kena lisan, kena fitnah, cepat hancurin, berporak-poranda. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan lisan kita. Yang kelima, suatu perkara yang paling ringan di muka bumi ini, yang paling enteng adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ini adalah perkara yang paling ringan, paling enteng di muka bumi ini, yaitu tarkus sholat. Padahal sholat itu adalah perkara yang besar. Sholat adalah ibadah yang agung. Bahkan yang pertama kali dihisab kelak adalah ibadah sholat. Namun kita dengan gampangnya, dengan entengnya meninggalkan sholat. Maka dari itu benar apa yang didahulukan oleh Imam Ghazali. Perkara yang paling ringan, paling enteng di muka bumi ini adalah tarkus sholat. Ya, coba kita introspeksi diri. Kita sudah sering sekali tarkus sholat. Nanti saja sholat gampang. Kan sholatnya kan nomor 2. Yang pertama kan syahadat. Iya bener. Tapi kan orang ngono iku maksudnya. Ini jenenge salah paham jenenge ngene. Utawa terlalu ketinggalan dadi wong ini akhirnya. Helah terus akhirnya. Ya orang ngono cara memahami nih. Orang cara memahami nih. Jadi tarkus sholat ini adalah perkara yang paling ringan, paling enteng di muka bumi ini. Maka kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengentengkan, gampang nih sholat. Kalau sudah waktu sholat ya kita sholat, jangan kita tinggalkan kewajiban kita ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu suatu perkara yang paling berat di muka bumi ini adalah hamlul amanah, menanggung amanah. Adalah perkara yang paling berat di muka bumi ini. Tidak ada yang paling berat, tidak ada yang mengalah-alahkan dari beratnya menanggung amanah. Namun seberat-beratnya amanah ini akan menjadi enteng ketika dipikul bersama-sama. Kalau kita mau bareng-bareng, kompak, kerjasama, ini Pak insya Allah amanah akan terasa enteng diemban. Maka dari itu kalian sebagai warga jangan mempersulit pemimpin, jangan mempersusah pemimpin. Wes susah uripe kok tambah susah meneh. Melas. Jadi kalau pemimpin itu ya jangan dipersusah lagi lah uripnya lah. Kasihan pemimpin kalian itu. Jadi kita permudah. Kalau ada instruksi, ada apapun itu yang baik, positif yang kita kerjakan, kita laksanakan. Jangan malah mempersulit, mempersusah kerja dari pemimpin kita. Janganlah. Sudah susah tambah susah menguripi kan, masya Allah. Jadi itu. Dan semoga Jamiah Dubayyinah ini ke depan bisa lebih baik, bisa lebih maju, dan semua warga-warganya ini bisa mendapatkan manfaat dari Jamiah ini. Karena Jamiah Dubayyinah itu sudah bagus. Jamiah Dubayyinah itu sudah benar. Yang kurang benar, yang kurang bagus ini adalah warga-warganya. Jangan dipandang Jamiah Dubayyinah itu jelek, tidak. Tapi yang jelek ini adalah warga-warganya yang belum berbenah diri. Oleh karena itu, kalian warga-warganya harus berbenah diri, memperbaiki diri agar bisa lebih maju dan memajukan Jamiah Dubayyinah. Dan saya minta kepada semua warga-warga Jamiah Dubayyinah, warga-warga dalam, fitnah dengan